yang gue dudukin sempat ditempatin si Rahma sama si Alif. Dia korban survivor yang meninggal yang di open SAR sampai 2 minggu baru ketemu. Udah gelap terus itu depan ada putih. Wih, kuntilanak ya, keren ya. Kuntilanak? Iya, kayak layang-layang gitu, tangannya begini gitu. Oh gitu? Wah, gede kan. Kelihatannya gede gitu. Biarin, baik dah. Ayo lanjut jalan. Enggak dulu mas, ada yang begitu. Enggak apa-apa, jalan dulu. Enggak. Ya udah, aku yang depan. Gak bakal, dia tinggi, gak bakal di jalur, lu turun. Dia begini gitu, kuntilanak gitu? Iya, begini. Jalan kan nengok begitu ke bawah. Aku biarin baik. Yaudah biarin baik tuh. Yang penting gak ganggu kalian, aman gitu. Yang penting bukan kunti merah, udah selesai. Kalau selama itu putih, beres lah. Oh gitu? Kalau merah jangan deh. Gitu. Kenapa tuh? Wah gila tuh dia. Oh gitu? Ngikutin pasti. Oke. Kayak di ini kan, kayak di Gunung Penanggungan yang di daerah Gunung Linting, bawahnya Gajah Mungkur, ke atasnya Gajah Mungkur, candi-candi. Nah di situ itu pernah ada merah. Dan dia ngikutin? Ngikutin. Kan lidahnya panjang. Oh gitu. Dia ngikutin, dia lebih jahat sih. Oke. Makanya aku sampai kalau di daerah-daerah yang Jawa Timur hati-hati deh kalau ketemu yang kayak gitu. Mending balik turun aja. Nih, ini Gunung Argopuro nih, gue kasih Sering. ini dulu. Ini gunung terpanjang treknya di Pulau Jawa. Itu di atas 40 km. Kita naik Gunung Gede aja itu paling cuma berapa sih? 12-15 kilo lah. Ini 45 km dengan jarak tempuh normalnya tuh 4 hari 5 malam lah kalau nggak salah itu. Dan apalagi lintas kabupaten ya, 3 kabupaten. Nah, si brother ini dia bisa lewatin itu dalam waktu 1 hari. Ceritanya gimana tuh bro? Gue pengen tahu bro. Aku pernah ngerasain gendong teman itu dari pertigaan Puncak Arjuno sampai turun ke Jawa Dipa. Itu nggak terlalu berat. Oke. Ketika aku evakuasi MD yang ini, bantu itu beratnya minta ampun. Nggak tahu ini ngerasa dari apanya dan sebagainya. Mungkin ada hantaran, mungkin dia emang udah diambil sama bumi. Iya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita logikakan lah dalam hal ini ya. Kadang nggak ada yang bisa dilogikain sih. Model kayak begini itu kalau orang masih hidup sih kita gendong apapun, kita gendong di belakang, dia posisi hipotermia tapi posisi dia masih hidup, kita masih enteng-enteng aja, masih kuat gendong gitu. Betul. Nah, kita ada yang turun ke bawah, terus akhirnya ada yang dari tim kita menemukan kan. Kondisinya? Nah, kondisinya memang pas tuh dilihat kondisinya si survivor ini yang Bimantara ini udah MD, meninggal dunia. Ya udah kalau gitu memang kondisi meninggal dunia memang posisinya dengan ini yang di dahi ini blesak. Oh, menghantam pohon kali ya? Pohon mungkin. Kita menganalisanya itu menghantam pohon gitu. Nggak mungkin. Berarti dia terpental dong? Hantam pohon? Otomatis terpental dan menghantam pohon. Oke. Pas kepala. Kencang berarti itu petir ya? Setelah kita udah pijit-pijitan lagi begitu, kita udah istirahat, mau nutup mata bentar, tidur gitu. 3:30 udah ada laporan. Rescue lagi? Di pos 4 ada yang kipo. Allahu Akbar. Ya minta istirahat dulu, cok. Aku sampai begitu. Istirahat dulu ngapa? Ini nggak ada orang lagi. Nggak ada mas. Ini kita baru turun, cok. Baru selesai evakuasi. Nah, ini menarik nih. Ngomong-ngomong Gunung Jawa Timur nih. Gue
mau nanya nih apa namanya? Gue pernah, tapi nggak selesai waktu itu. Gunung ini Argopuro bro. Argopuro itu kan dulu literasi dari yang gue gali itu kalau nggak salah perjalanan tuh sekitar ya normalnya ya 4 hari 5 malam lah katanya orang-orang. Betul, normal itu. Normalnya segitu. Nah ini gue denger nih gosip-gosipnya ada yang bisa lintas itu gunung 1 hari bro. Apa bener pernah begitu? Sering sekarang. Begila tuh. Nih, ini Gunung Argopuro nih, gue kasih Sering. ini dulu. Ini gunung terpanjang treknya di Pulau Jawa. Itu di atas 40 km. Kita naik Gunung Gede aja itu paling cuma berapa sih 12-15 kilo lah. Ini 45 km dengan jarak tempuh normalnya tuh 4 hari 5 malam lah kalau nggak salah itu. Dan apalagi lintas kabupaten ya, 3 kabupaten. Nah. Si brother ini dia bisa lewatin itu dalam waktu 1 hari. Ceritanya gimana tuh bro? Gue pengen tahu bro. Awal mulai sih ya aku nggak berpikir aku akan lintas dalam 1 hari gitu. Ketika itu aku lagi terima job guiding kan. Nah ini salah satu WNA memang negara tetangga sendiri sih. Ketika nyampe di Surabaya, dia ngobrol-ngobrol, dia kepengen ke Gunung Argopuro. Ya udah, aku pikir kan buatkan RAB-nya, manajemennya 4 hari 3 malam. Track normal lah. Track normal, tak bikinin kayak begitu, gini. Oh, terlalu lama ini buat mereka begitu. Buset, lama, anjing banget nih aku. Songong banget ya. Songong, lama. Tracknya panjang, 4-5 kilometer. Step by step, pakai ojek enggak gitu. Oh, dia nggak tahu tentang ojek. Wah goblok juga aku ngomongin ojek sama orang negara tetangga. Nggak ngerti sih ojek. Mau nggak mau ya udah gitu. Dari base camp ke sini kita harus jalan kaki sekian jam. Dari sini ke sini sekian jam. Tak lah, saya tak jam lah. Macam tuh dia kasih manajemen yang bagus malah ketama udah. Aku pikir ya udah. Terus maunya ya gimana? Gitu. Mau lo gimana nih? Mau lo gimana? One day, 1 hari, aku belum pernah naik gunung. Aku sampai WhatsApp sama teman-teman kan. Siapa yang pernah Argopuro 1 hari nih? Gue pengen tahu estimasinya kayak gimana, cuy. Lu pakai ojek apa enggak? Gitu. Belum ada yang pernah, mas. Ini gimana ya Argopuro 1 hari? Gila, kaki siapa yang mau? Ya mau nggak mau itu terima tantangan kayak begitu kan. Itu suatu tantangan baru juga kan. Ya udahlah 1 hari. Aku belum pernah bikin itinerary manajemen kayak begini 1 hari di Gunung Argopuro yang panjangnya kayak gini nih. Mau nggak mau ya udah aku bikin. Coba bikin. Dari trekking dari hitungan trekkingku yang kemarin 4 hari 3 malam itu dari pos perizinan ke mata air 1 berapa jam ya? 8 jam. Gila, 8 jam kalau aku bawa carry. Kalau nggak bawa carry bisa agak pendek durasi. Tapi nggak tahu juga. Makan apaan ya? Ngomong nggak mau ya udah tuh. Jadi bekalku, aku mikirin bekalku dulu nih, bukan mikirin dia. Bener. Bekalku dulu yang mikirin. Mau nggak mau, ya udah. Aku ke pasar coba lemper ini kandungannya apa aja. Nah, akhirnya aku bawa lemper tuh. Bawa lemper kalau nggak salah 20 biji tuh. Bawa lemper tuh, yang kapal-kapal yang kecil-kecil tuh. Iya. Ya udah gue bawa fastpack. Nah setelah kita deal, ngobrol lagi di hotel, deal. Seketika itu jam 8 malam kita cus berangkat dari hotel. Tempatnya dia. Berangkat, perbekalan gue udah siap, ready, medical gue udah siap. Aku lihat respeknya dia itu udah. Tak lihat dia ada energi gel, ada nutrisi gel, ada ini nih. Dia cuma bawa ini aja, mati nih gue, ntar evakuasi sendiri, bangsat. Udah lama tuh begitu. Wah, berapa orang sih kalau betul? Sorry. 4 orang. 4 orang. 4 orang doang gitu kan. Aku mikir, wah 5 orang sama gue. Ya udahlah, gas berangkat. Di mobil, aku ngobrol sama supir sama drivernya kan. Mas, ini serius mas 1 hari aku bro. Lu kalau ngomong serius, aku bilang 2 reus. Ini orangnya ngajakin 1 hari. Oh, gimana? Gue masih mikir lo ini. Ini perjalanan gak tidur loh aku.
Jadi udah tidur, mereka tidur. Bakar, aku ngobrol sama dia tuh. Ngobrol terus habis itu sampai di Baderan aku nggak tidur. Ya udah mau nggak mau ketemu tuh, kita reservasi, udah selesai, kita istirahat bentar. Boleh kan jam 5 pagi mereka ngajak start deh. Ditanyain, Mas pakai ojek? Aku nanya sama mereka, no, kita nggak ada yang apa itu ojek. Yuk kita run. Lari anjing goblok gini. Masa lari subuh-subuh tanjakan lari, gila ini orang. Kan dalam hati begitu kan ya. Ya udah jalan. Kita lewat jalurnya itu. Kadang udah nyampe di mata air 1. Sunrise-nya keren, Cik. Keren ya foto dulunya. You come, jom. Baru istirahat naruh kaki udah jam mulu nih orang. Ya udah gas lagi sampai mata air 2 nggak berhenti. Mata air 2 nggak berhenti. Gas lagi sampai di Cikasur. Sampai Cikasur itu kita jam 5 ya. Jam 5 start sampai Cikasur itu gila cuma 3 jam doang. Cuma 3 jam sama mereka itu. Edan, gue bisa seharian. Gue langsung ngomong begini sama dia. Kalian di sini istirahat berapa? Enggak. Tak lah. Gas, puncak, pik. Anjing langsung ngepik. Buset Cikasur Cisentor, buset tunggungannya kayak begitu. Nanjak mulu anjing kaki. Wah sedih gue. Yaudah yuk, gue ikutin. Yang penting aku ngasih tahu rutenya. Nih rutenya di sini. Nah, waktu itu aku nggak punya GPX-nya kan. Aku belum track record di situ. Wah kasihin rutenya. Ya lewat sini. Nah, aku di belakang tuh. Nyiwiperin mereka terus. Yang depan kenceng tuh. Gila kaki jerapah itu kenceng. Emang fisiknya gila berarti ya? Fisiknya gila. Sampai di Cisentor, buset gue sampai lihat kaki. Muka kaki kagak lihat kaki. Buset ya ampun. Capek nih kaki gitu. Tahu lagi trail running di ini kan. Di Argopuro. Itu 2019 tuh. Gas lagi sampai di Sabana Lonceng. Kita baru nyampe kalau nggak salah jam 11 siang. 11 siang. Bayangin coba. Cikasur jam 8 pagi. Masih jam 8 pagi. Sampai Sabana Lonceng kita jam 11 siang. Oke. Cuma 4 jam doang. Cikasur ke Sabana Lonceng. Gila. Cisentor nggak berhenti. Gas lagi. Edan. Mikir anjir. Ya udah deh. Sampai di Sabana Lonceng. Gua ngemil lempar tuh. Di perjalanan gua ngemil lempar terus tuh. Telan lagi. Minum water bladder itu gua ngisi dua kali di Cisentor gua baru ngisi lagi. Gua penuhin, soft flash juga penuhin. Gua gendong airnya juga udah capek nih pundak nih. Air doang 2,5 liter sama depan nih 3,5 liter udah gas lagi sampai Lonceng. Mereka ambil video bentar. Rengganis kemana? Kesini. Rengganis kan, cuma berapa 10 menit kan mereka. Rengganis, foto-foto bentar udah balik turun lagi. Lah gila, turun lagi? Iya, ya udah. Wah parah tuh, gak ada istirahat ini orang. Gila, ya turun lagi nih. Mereka Lonceng. Habis itu Argopuro naik atas sana. Naik lagi tuh, kagak ada berhenti lagi. Gak ada istirahat. Bangsat, udah lama. Wah parah nih orang Malaysia ini. Anjir, yaudah, gue ikutin lagi. Sampai ke atas, foto bentar, cet selesai. Udah langsung turun ke Hyang tuh. Jadi sampai Taman Hidup itu masih jam 3 sore. Setengah 3 deh. Dari situ ke Taman Hidup masih setengah 3 sore. Turun lari semua dari Hyang. Gila. Dari belakang yang ngejar nih, ngempet. Lu sweeper ya? Sweeper anjir. Bukan jalurnya tuh turun terus. Terus sampai di Cemara 5, buset gak berhenti. Kaki gue anjing goblok. Udah.
Ih, pertama kali getek-tek nih Argo Puro, capek kaki. Gila, sepatu udah nggak ngeliat sepatu ini. Jadi warna hitam jadi coklat semua. Untung musim kemarau kan, itu debu semua udah. Turun sampai di Cemara 5 sakit. Sampai dibawa Taman Hidup 2:30. 2:30 sore. Nah, situ mereka ambil foto, ambil video, sebenarnya itu pas jam 3 berangkat lagi turun sampai nggak ada berhentinya udah. Jadi mulai dari hutan Taman Hidup sampai hutan Damar nggak ada berhenti. Lari terus, lari kecil dia. Dari Taman Hidup ambil hutan Damar bawah. Lari kecil ngikutin dari belakang. Aduh, untung jalurnya dipakai kayak begini ya, nggak kayak jalur kayak kemarin, jalur air. Ini udah diikutin ke jalur ojek gitu, enak gitu. Tapi kaki capek. Ini sampai base camp Pak Arifin tuh 4:30. 4:30 sore. 1 jam setengah doang lah dibikin sama mereka. Turun dari Taman Hidup ke base campnya Pak Arifin. Terus sampai dibawa ketemu Pak Arifin. Nginep? Enggak. Berangkat jam berapa? Jam 5 pagi Pak Arifin. Kalau sampai Pak Arifin iya aku percaya. Ini saya gaet loh, ini gaetin mereka. Bener, iya mereka berentot. Makanya itu. Saya driver gue udah di Bermi kan. Mas, kakimu nggak apa-apa, jangan nanya kaki ya. Sakit. Besok antri gue tukang pijet. Gue dari hutan Damar aja ke Pak Arifin tuh satu jam sendiri bro. Lu gila dari apa? Ngikutin mereka kan. Kenceng amat mereka lari ya, turunan ya. Itu dari Puncak Hyang sampai di dari Cemara 5 aku mengikuti mereka. Gak ada berhentinya. Itu downhill terus dang. Tapi saat zaman itu hutan Damar itu udah coran juga kan? Udah cor. Kemarin udah cor. Iya, gue juga udah coran. Semua udah cor. Kayak aku juga ngebayangin juga gitu. Kalau emang medannya masih tanah, oke, nggak masalah. Ini medan cor ini buat lari nih. Makanya. Turun. Anjir, kaki gue sakit ini. Wah, gue tadi mikir, anjir udah coran. Tapi masih untung sih kalau di hutan lumut mereka nggak nanya masih hutan ini panjang banget, enggak, masih untung kan gitu. Kalau dia sampai nanya kayak begitu, ngomong kayak begitu, wah parah deh udah. Nah, lu jelasin tuh di hutan Damar kenapa tuh kalau ngomong panjang tuh? Kalau di hutan lumut, kalau panjang udah lu makin dipanjangin deh sama hutan lumut itu. Aku ogah-ogah banget gitu. Temen kalau naik gunung sama temen lewat situ hutan lumut, dia nggak ngomong, Mas, hutan ini kok makin kita lihat makin panjang ya. Nah itu jangan deh, jangan digubris deh. Tinggalin aja dia di situ nggak apa-apa Mas. Ya, mau ke Danau Taman Hidup ini jauh banget deh. Mau tahu aja, lu bakal dipanjangin. Kerungu suara, dengar suara ya. Misalkan dengar suara si yang pendaki-pendaki yang camping di situ tuh, lu bakal masih dipanjangin kalau misalkan. Ya gitu, nggak tahu tuh hutan. Padahal suaranya udah kedengeran ya? Suaranya udah kedengeran, tapi kok masih panjang aja. Pokoknya jangan sampai lah begitu deh. Ogah-ogah lagi aku kalau ngajakin yang ada yang ngomong, hutan lu kok panjang amat ya? Jangan deh. Tuh, udah dengerin tuh. Males pokoknya gitu. Nih ternyata apa namanya? 11 jam Argo Puro, gila gue. 11 jam. Gue ngedengerin juga tadi, apa bener apa iya? Gue kayak jadi malu sendiri kedengeran lu 11 jam aja. Dari kejadian itu, dari aku habis nganter itu kan, ada nih teman-teman juga nih yang suka tektokan kan, nyobain berangkat lagi situ, gue ngikut juga. Mas, kamu kemarin kan berapa jam? 11 jam nih. Sekarang ya udah, ayo gas lagi gitu. Ayo, aku juga penasaran ini kekuatan kaki gue kayak gimana. Berangkat jam 5 pagi. Ternyata beneran ya capek ya. Kata teman-teman, gue capek, masih beneran capek. Dan memang gak capek lagi kok. Bukan main. Ini Argo Puro juga. Argo Puro lintas berapa kabupaten. Sekarang Situ Bondo ya kan. Badaran tuh masih Situ Bondo kabupaten. Belum lagi di tengah-tengah lu masuk kabupaten Jember. Belum turun lagi kabupaten Probolinggo. Nah 3 kabupaten tuh. Gue 45 hari bro kayak gitu. Dia 11 jam anjing. 11 jam. Yang kedua 12 jam. Yang terakhir udah sampai yang terakhir sama teman-teman lagi nih. Sampai handphone temen hilang. Jatuh sih, bukan hilang sih, jatuh. Kebetulan aku ketemu teman-teman get round tuh lagi bawa tamu. Itu
handphone temanku itu jatuh di pas sebelum arah Cemara 5 kan. Ketemu sama mereka. Oke. Nah, itu dititipin ke basecamp Pak Arifin. Alhamdulillah bisa ketemu kan. Aku beruntung lah punya teman-teman kayak begitu jujur kan gitu. Nah, yang paling sebel lagi satu elf ini kita memang bukan open trip atau apa enggak, kita jalan bareng kan. Tektokan Argopuro. Nah, yang namanya Bimo ini dia ketinggalan jauh banget. Jadi sampai dievakuasi temanku yang get raung itu bawa tamu. Jadi dia camping di Savana Lonceng dan gak ada kabar. Oke. Nah, kita semua berada di base camp Pak Arifin sampai jam 12 malam tuh. Ini bocah kemana? Ini bocah kemana? Gue mikir, buset anak orang anjir. Gue mau anak orang ini. Kalau nggak pulang gimana ini? Nah itu kalau kegiatan yang terakhir. Yang pertama aku naik gunung Argopuro Tektok nganterin tamu. Yang kedua aku bareng sama teman-teman. Yang ketiganya ini sama teman-teman juga. Kejadiannya itu ya si Bimo nih ketinggalan dia paling terakhir banget. Dia kalau nggak salah waktu turun jam 6 pagi dari Savana Lonceng, kita udah tinggal pulang. Jam 12 malam kita pulang semua. Ya udah urusan nanti jadi urusanku deh. Nanti aku kontak-kontakan sama Pak Arifin. Gimana nih bocah? Nah ketika pagi aku dapat kabar dari Pak Arifin. Di video, dikirim ke aku. Mas, temennya udah turun. Oke, Pak Arifin, makasih. Gitu. Sama ini mas, handphone temennya ketemu juga. Alhamdulillah syukur deh gitu. Nah, nanti titipin sama si Bimo aja. Nah, aku telepon Pak Arifin. Pak Arifin, itu Bimo ceritanya kayak gimana? Nah, itu tadi tak tanyain ceritanya begini. Ketika dia udah tertinggal jauh di Rawa Embe itu dia sempat ngebuka kunci handphonenya. Sandi-sandi handphonenya dibuka semua, dibuka secara umum gitu. Dan dia nulis wasiat gitu. Hah? Nulis wasiat? Gue kaget. Wasiat apaan? Enggak, misalkan dia memang udah ngerasa nggak kuat kalau memang ada yang aku menamati di sini, terus diketemukan handphoneku kan di situ ada tulisan, mungkin dibaca gitu. Tolol banget ini bocah. Apa yang nulis wasiat? Sampai bikin wasiat di dalam handphone kan? Aneh kan? Dia tololnya minta ampun gitu. Udah nggak ada kabar kan itu kan dari belakang udah nggak pernah kelihatan dia kan, ditungguin di Savana Lonceng nggak kelihatan mukanya gitu, sampai anak-anak temen turun itu pada gelap semua sih, sampai bawah ada yang jam 8 malam kan, tak tungguin sampai jam 12 itu pada turun semua. Itu satu orang doang tuh si Bimo. Bimo nih kalau nonton Bimo. Ternyata dia camping. Dia camping sama si temen yang get round itu. Di pagi dengan santainya kagak ada dosa-dosanya gitu. Mas, aku ditemukan temennya sampean, terus nggak boleh turun, aku diajak camping di Savana Lonceng. Anjing itu ngomong cok gitu. Bukan kayak begitu caranya. Nah, teman-temanmu udah marah-marah itu di bawah. Itu udah tuh. Akhirnya besok kan dia pulang, handphonenya nggak ikut ke bawa dia. Akhirnya sama Pak Arifin dipaketin, dipaketin ke itu handphonenya Pak Arif sih. Pak Arif itu ikut usia udah, dia pelari ultra sih. Dia waktu itu juga ikut jam berapa nyampe itu paketannya, terus di WhatsApp ke aku kan. Mas, handphonenya udah di tanganku, makasih ya gini-gini. Oh iya Pak, siap, aman, yang penting sudah aman semua. Terus Bimo gimana? Udah OTW naik bis. Parah ya, biasanya kalau ada tektokannya jangan diajak Pak, itu Pak. Diajak lagi deh begitu. Nyusahin orang. Nah bro, nih gue udah lagi. Lu selama ini pernah nggak ya mau lu lagi camping ceria kayak lagi pengen jalan-jalan ketemu yang apa ya bisa dibilang yang begitu-begitu dah? Kalau aku mah kayak begitu bukan penasaran, bukan apa sih, suatu hal yang kocak sih sama aku. Gimana tuh? Sama anak-anak nih, sama seumuran naik gunung berlima di Gunung Arjuna juga nggak jauh-jauh lagi. Kita nggak waktu itu konsepnya sih kita nggak nyadar kalau pendakian Gunung Arjuna waktu itu tutup. Kita nggak nyadar. Berarti bukan niat ngelanggar ya? Bukan ngelanggar, kita nggak nyadar. Nggak nyadar, oke. Itu nggak nyadar kalau tutup kan.
emang waktu itu nggak ada informasi, bukan full Tahura waktu itu kan, bukan full Tahura. Awal mulanya kita memang nggak ada rencana naik gunung bareng. Saat itu aku emang janjian sama teman dari Jakarta atau ya dari Jawa Tengah. Nah, teman dari Jawa Tengah pengen naik Gunung Raung. Nah, ketika berangkat nyampe sana Gunung Raungnya udah gak tutup pendakian. Ya udah, mereka lanjut ke Bali. Akunya sama temen balik pulang. Karena nggak ada persiapan administrasi yang banyak gitu. Nggak ada niatan ke sana juga kan. Udah balik sampai di Surabaya, denger nih 3 temen naik Gunung Arjuna. Di mana? Ini Mas perjalanan ke Gunung Arjuna. Udah nyampe mana? Udah nyampe di Pandaan. Ikut ya. Tadi yang nyusul, ngampir mau rumah beli motor doang. Udah, motoran berdua nih. Nyusulin, ketemu di mana? Ketemu di Indomaret dulu, depan Hotel Surya. Oke. Lewat tes. Oke, siap. Lah, nggak enak Mas, lewat Kaliandra. Ogah, malas, primbun. Tes aja. Ya udah. Ketemu di situ, berangkat ya. Saya ketemu jam 10 malam. Sampai situ, beli perbekalan udah. Nah, udah kita gas nih jam 11 malam. Kita bayar registrasi, udah jalan tuh naik ke atas. Jalan naik ke atas bukannya yang samping, tapi yang dari pos itu yang bawah langsung lurus tuh jalur Makadam. Ini sampai tembusnya di Pet Bocor. Kita lanjut lagi tuh sampai atas, sepi banget. Warung yang Pet Bocor itu punya si Yangti, tutup kan. Jalan lagi sampai ke Kop-Kopan. Kita istirahat dulu. Baru besok pagi lanjut lagi jalan sampai di Pondokan. Udah di situ. Dia udah camping di sini, camping di situ. Nah, malamnya rese. Rese gimana tuh? Malamnya rese nih. Yang rese bukan teman-teman gitu kan. Anak-anak kan udah pada tidur. Yang rese ini ada nih gitu. Dari atas tangan gitu gede, nekan-nekan di tenda. Tangan? Gede. Jadi tenda itu tekan gini. Yes. Gue penasaran liat, ini tangan apaan ya? Gede amat gede ya. Masa ada cerita dongeng, gue mimpi apa enggak nih ya? Cerita dongeng ada raksasa, tangan gede gitu. Heran juga. Aku belum sempat buka tenda, cuman sempat bangunin salah satu aja. Bangunin, lu pengen tahu tangan gede nggak? Tuh, dia tak kasih tahu, dia udah buka tuh, dilihat buka mata gitu. Iya Mas, tangannya gede. Iya kayak cerita dongeng ya. Gitu. Bagus ini. Gitu. Coba lu buka tenda Mas. Aku buka tenda, gue nengok nggak ada. Terus gimana Mas? Lanjut tidur ya? Udah jangan pada lanjut tidur, bangunin semua, pindah geser ke sono dah. Gue paling nggak sebel, gue nggak seneng tidur diganggu-ganggu. Ya udah pindah dulu. Jadi tenda satu tuh yang digeser, yang satu tetap. Jadi situ aman, anteng kita udah tidur. Pagi kita summitnya nggak kayak teman-teman yang pendaki ya biasa summit subuh gitu kan. Kita summit jam 6 pagi gitu kan. Siang banget nih. Kita meluncurnya ke Welirang dulu. Waktu ke Welirang itu sumpah serius, aku mikir aneh banget sih. Kita nyampe di di bawahnya di bawahnya Taman Dewa. Pertigaan mau ke Kembar 1 sama ke Welirang kan. Nah, sebelum ke Taman Dewa itu ada masa kayak Alas Lali Jiwo gitu kan, lingkarannya Alas Lali Jiwo. Itu lewatan orang-orang, ada gerobak belerang itu kan, penambang ya. Situ aku sempat berhenti. Rambutnya tebal amat ya, putih gitu kan, kayak sutra gitu. Mikir, tapi kok setengah badan. Setengah badan? Setengah badan. Aneh banget. Setengah badan tuh kita jadi depan itu jarak pandang 5 meter banget dah, nggak kelihatan apa-apa jarak 5 meter. Kedepannya nggak kelihatan apa-apa. Nah waktu aku berhenti dulu deh, jangan lanjut, kabut tebel nih, ntar nyasar, ini percabangan banyak loh. Yaudah, ayo berhenti ngerokok.
Aku kan kalau di hutan, di tanah-tanah kayak begitu, kalau duduk kan nggak pernah duduk di batu, ngesot dia. Dia ngesot, deplok begitu, deplok. Kok penasaran kayak gini, kabut kok setengah badan banget ya. Jadi segini nih. Oh gitu. Bawahnya tuh lihat tanah masih bisa, kesana masih bisa. Kayak segini doang gitu ya. Penasaran lihat bawah. Dah, aku banyak kaki ya. Atas suka kabut. Banyak kaki. Banyak kaki. Udah nggak ngomong sama anak-anak. Nggak ngomong anak-anak. Udah belum ngopinya? Udah. Ya udah lanjut. Kami ngerokok. Kan masih ngerokok mas. Nggak apa-apa. Asapnya buat tambah kabut. Jalan yuk. Jalan. Jadi cabut dah. Jalan. Din cabut. Ayo. Sampai di Taman Dewa. Langsung kita gas ke Ulirang. Situ udah nggak ada kabut. Kita sampai di Taman Dewa nggak ada kabut. Jadi kita harus ngelewatin itu tuh. Wah gokil gitu. Aku sampai di bawahnya puncak Ulirang itu ada mikir apaan ya tadi ya? Apaan gitu. Ya udah lanjut aja deh. Udah. Lanjut sampai di Ulirang udah. Kita dikasih kabut lagi. Ya buruk mas cuacanya. Iya cuaca lagi buruk, kabut, tembok semua ini. Ibarat kata foto studio deh, yang penting di atas gunung ya. Jadi setelah turun yuk, kita kemana? Ke Bar 1. Ya ada ke Bar 1. Nah di situ kita nggak nemu jalan. Turun dari situ sampai di Taman Dewa kita nggak nemu jalan tuh. Mas kemana? Udah deh, Arjuna itu banyak jalurnya, udah banyak shortcut di sini. Kita shortcut aja lah, shortcut. Di situ nemu sarung di atas. Nemu sarung, itu ada bekas bakaran, ada kentang kecil-kecil tuh. Jadi aku juga mikir, ini anak-anak, mas, ada ini. Jangan mikir aneh-aneh. Walaupun ada sarung di sini, ada kentang di sini, pasti ada orang, bekas ada orang. Betul. Jangan aneh-aneh. Enggak, kalau ada kentang masih hangat nggak? Iya masih hangat. Jadi berarti bekas ada orang, ada sarung kan. Tapi sarungnya kok wangi. Dia kali aja dia bawa parfum. Jangan mikir aneh, di gunung abut. Aku sampai marah-marah itu. Udah jalan lagi. Jalan. Sampai di Lengkean kita beristirahat tuh. Jadi yang 2 lanjut ke Kembar 2. Yang satu lagi boker. Boker tatuding tempat situ deh, jangan jauh-jauh. Sampai di situ aku sama si satu ini bikin kopi tuh. Bikin kopi, gue duduk di kayak model kayak batu model kayak meja gini, kayak altar begitu. Gue dudukin gitu. Dudukin nongkrong minum kopi biasa, kalau dulu kan begini gitu. Minum kopi. Itu jam berapa ya? Jam 4 sore. Jam 4 sore si temanku ini yang nemenin bikin kopi itu kan nanya, kita lanjut ke Arjuna nggak? Di jam sore nggak usah, ntar gelap loh kesana, kita nanti baliknya gelap, kesana juga gelap, baliknya gue juga gelap loh. Mending nggak usah deh, anak-anak belum pada turun nih yang 2. Iya, padahal cuma deket situ ya, kok belum turun ya? Nah tuh dia, bablas kesana, nggak mungkin nggak ada jalur, mereka bakal tahu jalurnya di situ. Nah, yang boker ini yang lama. 45 menit belum balik-balik. Nah, dia boker bom atom atau kayak gimana? Gue nggak ngerti. Tungguin, nggak balik-balik. Kabut. Kabutnya tipis, anginnya sir gitu. Teman gue, mas, aku kok merinding di sini. Kedinginan kali? Enggak mas, sumpah nggak kedinginan. Tapi merinding. Aduh, ada apaan ya? Di dalam hati. Tiba-tiba belum turun juga, gitu, berdua, gitu. Apa ya? Gitu. Kayak heran ya. Terus habis sekilas gue mikir, oh iya, gue pindah duduk nih. Lu dudukin altar itu. Gue dudukin ini, yang gue dudukin sempat ditempatin si Rahma sama si Alif. Dia korban. Survivor yang meninggal, yang di open SAR sampai 2 minggu baru ketemu. Bekas duduk di situ juga? Iya, naruhnya di situ. Oh, naruhnya di situ. Naruhnya di situ. Mereka meninggalnya terpencar.
Satu ketemu di kembar 1, satu lagi kembar 2. Ditaruh di situ dikumpulin. Nah, kumpulin situ. Oke. Kalau aku mikir, oh iya sini kan tempatnya mereka buat naruh ini kan. Ya udah pindah gitu. Geser. Pas pindah selesai, duduk, ngesot. Tahu tuh si satu, lu boker apaan? Ngelama amat. Ini udah mau jam 5. Kita turun gelap ini. Oh enggak ah mas, ini kan deket ke ini Lembah Kijang. Ngomong apa deket, lu pernah lewat sini? Kalau belum pernah jangan ngaco ya. Ini yang gue belum turun. Yang didengar udah teriak, "Woi, anjing, waduh, ini lama amat sih di atas, lu foto-foto apaan?" Kabut tuh. Turun ke bawah sampai, "Mas ngopi dulu." Enggak pakai ngopi. Bawa ini cangkirnya, ada kopinya. Kita langsung jalan. Jalan deh. Yang belakang tuh ketinggalan. Ambil ngapain gitu. Ya itu teriak-teriak tuh. Nyangkret lewat mau sampai ke lapangan kota kan. Yang belakang teriak-teriak tuh yang ketinggalan. Tinggalannya tuh lucu. "Mas tungguin, kakiku ditarik, ada yang narik gitu." Narik apaan sih, kakimu nyangkut akar? Enggak, ditarik-tarik, nggak boleh jalan. Nyangkut akar. Tak samperin. Tuh, nyambung akar tuh. Bener akar? Iya akar. Nah, akar. Enggak, aku ngerasa ditarik-tarik. Hah, perasaanmu aja. Udah jalan sana, aku belakang. Lurus. Lurus sampai di pertigaan Watu Gede. Dan yang bertiga itu berhenti. Ada apaan? Udah gelap itu. Udah jam berapa ya? Hampir jam 6. Udah gelap terus itu mas, depan ada putih. Wih, kuntilanak ya, keren ya. Kuntilanak? Iya, kayak layang-layang begitu, tangannya begini gitu. Oh gitu? Gede kan, gelatnya gede gitu. Biarin baik dah. Ayo lanjut jalan. Enggak dulu mas, ada yang begitu. Enggak apa-apa, jalan tuh. Enggak. Ya udah, aku yang depan. Gak bakal, dia tinggi, gak bakal di jalur, lu turun. Dia begini gitu, gitu? Iya, begini. Jadi kan nengok begitu ke bawah. Nah, aku biarin baik. Yaudah biarin baik tuh. Yang penting gak ganggu kalian, aman gitu. Yang penting bukan kunti merah, udah selesai. Kalau selama itu putih, beres lah. Oh gitu? Kalau merah jangan deh. Gitu. Kenapa tuh? Wah gila itu dia. Oh gitu? Ngikutin pasti. Oke. Kayak di ini kan, kayak di Gunung Penanggungan yang di daerah Gunung Linting, bawahnya Gajah Mungkur, atasnya Gajah Mungkur, candi-candi. Nah di situ itu pernah ada merah. Dan dia ngikutin? Ngikutin. Kan lidahnya panjang. Oh gitu. Dia ngikutin, dia lebih jahat sih. Oke. Nah, aku sampai kalau di daerah-daerah yang Jawa Timur hati-hati deh kalau ketemu yang kayak gitu. Mending balik turun aja. Oke. Nah nyampe di Lembah Kijang, aus, air aku habis. Anak-anak pada nungguin kan, aku ngambil di mata air. Sampai di mata air, aku ngisi air tuh. Nah, habis ngisi air tuh yang digodain sama gua. Pocong nih anjing gitu. Pocong? Kalau pocong anjing emang. Kalau bagi gua kalau ketemu kayak begitu dia nakutin dari belakang anjing. Otomatis lu beraninya dari belakang, nggak berani dari depan gitu. Ya kalau yang ada di konten-konten itu paling video-video ini kan godain-godain doang ya temennya sendiri. Kalau ini barang-barang kayak begini mau nakutinnya dari belakang sih. Jadi lu ngapain terus di belakang? Habis ngambil air, berdiri, udah nengok. Dah anjing lu kocong. Gue pukul. Ada depan gitu? Ada depan. Ya jaraknya nggak 1 meter lah. Jangkauan 1 meter. Gue pukul, gue tonjok. Dia berubah jadi pohon pinus kecil kan segini. Lebam langsung. Sampai teriak-teriak marah-marah gitu kan. Ya anak-anak juga denger. Kalau nakutin, kalau mau kenalan jangan dari belakang, ngagetin, mending dari depan, enak. Jangan ciluba terus. Lu pikir majalah bobo gue? Gue marah-marah kayak begitu itu. Sampai ketemu anak-anak. Apaan sih mas? Tuh ada pocong tadi dari belakang. Nah, nemuinya dari belakang, nggak mau dari depan dia. Gimana sih itu? Aku mikir, orang-orang kayak begini males nih deh. Jalan lagi sama anak-anak sampai di pondokan camp. Masih digodain lagi aku. Godain lagi? Digodain lagi tuh di tenda. Tidur dipepet-pepetin. Pepet gimana maksudnya? Jadi muka dipepetin ke tenda tuh. Kan lembab nih tenda.
Jadi posisi lu di dalam tenda. Dalam tenda. Dia di tidur luar. nih. Gue mikirin ngadep tenda. Nah mukanya ngadep tenda. Sebab gue masih kosong nih. Anak-anak nyampe di situ kan. Ini nyampe tenda itu habis masak. Anak-anak main gaple di tenda satunya. 4 orang main gaple. Lah gue tidur. Nah tidur tuh di pepet-pepetin tuh muka. Nah gue kira temen nih. Sampai marah-marah itu 3 kali. Ya udah deh. Bangun, buka tenda. Oi, lu nggak perlu pada tidur. Dengerin lu ngoceh dalam tenda, bang. Nah ngapa lu nih? Lah gimana mau ngoceh? Lah, lu di situ juga? Iya kita masih lengkap main gaple di sini. Lah yang tidur sebelah gue siapa? Yang dorong dari muka ke tenda, kayak begitu. Wah parah. Ya udah deh. Keluar, seret, barang mau masukin semua dalam tenda, bah gitu. Gabung. Buat tutup, buat tidur sini semua, gitu. Selesai udah. Kagak ada yang gini, bangun tidur, pagi, packing bisa sarapan, udah jalan turun. Udah jangan ke Arjuna lagi sih kalau pada gabut-gabut gibah-gibah. Ketemu kayak begini mau ogah, sumpah serius. Bikin gue marah-marah mulu. Nah sampai di bawahnya pondokan, ketemu di pertigaan ke arah Gunung Ringgit kan. Bawah situ ada letter. Itu ada pendaki. 1 cewek, 3 cowok. Duh, Mas, baru turun. Duh, iya, Mbak. Kapan naiknya? Nah, 3 hari yang lalu. Duh, bukannya Gunung Arjuna tutup? Ah, serius lu? Kapan tutupnya? Orang kemarin aku juga bayar simaksi. Ini tiketnya ada. Nah tuh di situ. Enggak mas, ini baru hari ini aku baru buka pendakian, baru saya jalan. Nah, serius lu? Iya, ini tiketnya sama. Coba tiketnya bener ada? Bener ada. Nah terus, jadi jangan digubris deh. Jatuh turun kita. Turun sampai bawah ketemu sama yang bayar tiket tuh, Pak Syukur. Dia sampai bawah tuh. Halo Pak, saya lapor izin keluar. Saya baru turun pendakian. Mas, kapan sampai mendaki? Kapan sampai naik? Perasaan kemarin saya nggak ketemu sampean. Pak, ini tiket dari sampean toh. Mas, tanggal ini saya apel. Saya nggak di sini. Saya di rumah sana. Saya di kantor KPH Pasuruan. Oh? Nah, terus yang ngasih tiket siapa, Pak? Ya nggak tahu, Mas. Wah, parah nih. Ini tiketnya ada loh Pak. Ya, iya itu sampai bawah itu jam 5 sore. Geger masalah tiket sama Pak Syukur. Aku nggak ada di sini mas. Saya di KPH Pasuruan apel absen di sana. Sini tutup. Baru buka hari ini. Jadi aku sama teman-teman kayak orang blow on. Kayak kambing congnya. Mas, kemarin siapa ya? Yang ngasih ini. Kita nulis buku tamu. Iya. Buku tamunya ada nggak mas? Buku tamu ada. Tanggal ini, nama gue ini, tanda tangan aku ini. Nama aku, namanya Dwi, namanya Galih, namanya Hamsa, sama namanya Victor. Ada 5 orang di situ tanggal itu. Tiketnya ada. Pak Syukurnya nggak ngakuin. Emang di situ ada istrinya buka warung juga kan di situ. Nah waktu itu kan ada Pak Syukur aja, tapi tokonya tutup. Parkiran cuma ada 5 motorku. Ada 3 motor. Motorku, motor sama 2 temanku tuh. Di situ deh. Parkirnya masih ada di situ. Yang ngerantai masih rantaian juga semua. 3 motor dirantai barengan tuh. Kalau emang mendaki biasanya di situ sering dirantai. Parkirannya. Loh Pak, ini yang ngerantai Bapak loh. Sumpah Mas, saya dinas di KPH Pasuruan kemarin. Sedangkan yang megang kunci gemboknya itu emang dia? Dia. Aku cuma dikasih kuncinya sama istrinya. Kita sampai, nah itu yang paling kocak lagi. Kita bayar parkiran tuh patungan. Duit nggak ada semua udah. Berarti bener dong? Beneran gitu. Beneran gitu. Bu, duitnya kurang nih, kurang 1.000. Udah nggak apa-apa, masih jadi sering kesini kan gitu. Bu, kemarin tutup, tokonya tutup.
Iya, bapak lo dinas di tapi apa sih Pak? Serius Bu? Iya, kemarin yang ngasih tiket tuh Pak Syukur loh. Ini tiketnya ada. Lah, serius Mas? Iya, kalau lampu itu juga menyala. Oh, lampu itu kemarin nyalanya nggak kuning Mas, putih. Lah ini kok kuning? Putih Mas. Kemarin tuh kuning, ini putih Mas. Mati gue. Nah, terus yang saya temuin kemarin ngasih tiket siapa Bu? Ayo, siapa ayo? Ayo pulang. Jangan ngurusin kayak beginian. Wah itu yang paling gak gila udah. Aku paling sebel kalau di Arjuna kayak begitu. Berarti emang lu bisa dibilangnya dari awal ibaratnya udah disambut sama begituan yang lu kira si Pak penjaga tiketnya itu ya? Pak Syukur. Ada gitu. Heran tuh sampai apa ya sama Pak Syukur itu? Mas, kalau tidurin dulu. Jangan tidur sambil jalan ngomong turun ke sini gitu. Astaga Pak, ngopi dulu. Akhirnya ngopi kan sama dia. Arjuna Mas. Arjuna tuh ya. Kasih tahu Mas ya, base camp di pos ini memang aku sering terjadi seperti ini. Ada yang menyerupai saya juga. Kadang ada yang menyerupai istri saya. Kadang kalau saya jaga sendiri di sini, kadang toko itu kayak kebuka, kadang tutup, kadang kelihatan istri saya lagi nyapu itu di situ. Oh alah. Oke. Arjuna Pak. Oke. Makanya di sini kan sering terjadi itu. Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu sih. Kalau dulu ya. Kalau sekarang nggak terlalu. Iya berarti. Nih ada sedikit pertanyaan nih. Yang tadi itu yang orang-orang Malaysia itu ya, yang apa? Mereka ternyata atlet sih. Nah itu yang mau gue tanya. Atlet yang gue anterin ternyata. Pantesan coy. Gue mikir anjir ini kuat-kuat amat orang Malaysia gila. Ternyata atlet. Makanya aku nyadarnya setelah turun. Setelah turun gitu. Aku ngeliat dari beberapa ID card-nya dia. Buset, ternyata yang gue anterin atlet. Makanya kaki gue kempeng lagi gini. Tadi gue pusing. Ini orang Malaysia gila banget Pak. Masa sih pendaki-pendaki di sana sekuat ini ternyata atlet running trail gitu. Running trail. Cocok udah. Pengen Argopuro gini. Aduh, ya ampun. Sekali aja gue nganterin atlet. Dikerjain lah. Jadi dikerjain sih emang gitu kan. Gak pikir pendaki biasa gitu. Itu cuma bawa ini aja, gue ikutin kan gayanya waktu itu. Wah trail running banget dengan gue nih, stylenya kayak begini. Nggak taunya, gila nganterin orang atlet ya. Sepatunya kok kembar. Aku mikirnya sepatunya kembar semua kan. Sepatunya kembar, terus yang dipakai facepacknya juga sama semua gitu kan. Jadi beberapa itunya arlojinya aku ngeliat buset smartwatchnya oke juga tapi satu brand semua gitu. Yang aku pikirin di situ semua sama. Ternyata dia ada misi. Kalau nggak ada misi nggak mungkin gitu kan mereka berseragam kayak gitu. Sepatunya sama, brandnya sama walaupun seriesnya beda kan brandnya sama. Terus ini dia juga semua stylenya juga beda-beda. Nggak ada yang beda sih. Yang beda cuman kayak apa ya dari sisi topi sih. Cuman kalau dari facepack terus baju dan sebagainya itu ada yang masih beda sih. Cuman yang dipakai produk yang seperti yang lebih banyak yang dipakai sama sepatunya. Itu biasanya dari sponsor ya mereka. Sponsornya mereka itu. Karena mungkin ada program kan. Makanya aku kaget tuh. Wah gila nganterin orang kayak begini lagi ogah-ogah banget ya. Nih bro, jadi bisa gue simpulin nih ya. Cerita naik Gunung Argopuro itu 1 hari ternyata berawal dari kejebak ngikutin atlet. Dan ini kisah nyata bro, gitu. Ikutin atlet dan akhirnya keduanya keracunan. Jadinya gas-gas terus sekarang. Sekarang tuh mulai pada ada yang kayak gitu-gitu juga ya? Ada. Oh gitu. Jadi sekarang itu ada banyak obrolan. Argopuro tektok aja, gak usah camping gitu, nyampein badan, sekalian capek aja sehari gitu. Jadi akhirnya banyak yang sehari sekarang. Kalau yang kuat, yang nggak kuat jadi urusan bro. Terkadang banyak yang pertanyaan begini, Mas tektoknya lintas? Iya lintas. Oh nggak ini ya, nggak beremi-beremi gitu, atau badan-badaran.
bodoh kali kalau mau tektok baderan, baliknya aja ogah, berangkatnya aja ogah, apa jangan dibalik. Nah bro, gue mau nanya nih, gue selama ini kan kalau gue lagi naik tuh ketemu anak-anak trekking gitu, gue mikir ini dia cuma pakai celana pendek begini. Tiba-tiba kalau lagi kayak gitu, kena badai, itu gimana? Kalau pakai celana pendek, ya kan sebetulnya kalau untuk style, kalau style atau outfit yang dipakai naik gunung sih, boleh sih pakai celana pendek boleh, tapi kan dia harus ada spare. Spare outfit yang memang misalkan terjadi kondisi alam yang buruk atau cuaca yang buruk itu mereka bisa langsung berganti untuk mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu. Jadi misalkan memang kalau dari zaman-zaman dulu seperti zamannya para yang tetua-tetua dulu kan belum ada outfit yang memang memadai gitu kan, walaupun beli kan beli kan mahal gitu. Kebanyakan mereka pakai masih zaman-zamannya brand Alpina itu ya. Itu outfit mereka ada yang pakai sendal jepit, ada yang pakai celana jeans yang bolong-bolong. Terus kayak begitu ya. Itu boleh sih kalian tiru sih boleh, tetapi kalau memang benar-benar fisik kalian udah berpengalaman gitu. Kalau kalian memang benar-benar tidak bisa mengantisipasi diri sendiri gitu. Sebelum kamu ditolong orang lain gitu. Nah kalau dulu sih orang-orang yang senang-senang muda dulu itu mereka bisa mengkondisikan dirinya sendiri itu walaupun mereka tidurnya belum kenal sleeping bag, masih sarung, terus lagi belum kenal tenda, masih pakai terpal atau plastik semen cor tuh masih pakai sama dia di gunung kan. Awal mula itu aku kenal produk-produk sederhana kayak begitu dari cerita porternya Sohogi yang ada di Semeru itu. Ya kalau sekarang sih, kalau orangnya masih ada, dia penjual gorengan yang ada di Ranupani. Oh gitu. Nah, kalau sebetulnya Bagareng. Pak Gareng ini salah satu porter yang memang yang dibawa sama Sohogi kan di Semeru itu. Oh gitu. Oke. Dia cerita semua, kayak dia cerita aku dulu naik gunung pakai sandal jepit, pakai ini iya warga lokal kan. Dia belum kenal sama sleeping bag, headlamp dan sebagainya, ini belum kenal kan. Nah dari cerita mereka tuh sangat berkesan gitu. Berkesannya sih buat aku otomatis berkesannya bukan meniru stylenya dia, outfitnya dia enggak, tetapi berkesanku itu bagaimana bisa mengkondisikan fisik dengan style begitu. Betul. Dengan outfit yang seperti itu yang memang sangatlah untuk bisa menyerap kelembapan alam itu sendiri itu. Jadi kalau memang kondisi fisik kita udah merasakan kelembapan dengan outfit yang kayak begitu, otomatis gimana kita mengatasi diri sendiri untuk menghadapi suhu yang memang nggak tentu di gunung gitu. Jadi mereka bisa gitu. Tapi gimana kita bisa kalau meniru gaya outfitnya mereka gitu? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan ditiru. Gitu. Kalau emang lu bisa, oke, silakan gitu. Lu pakai outfitnya mereka. Tapi kalau kamu bisa mengantisipasi dinginnya gunung atau suhu yang memang bisa berkontaminasi dengan fisik. Tapi kalau mereka bisa, otomatis mereka udah tahu kan cara mengantisipasinya kayak gimana, mengkondisikan diri sendiri. Oke deh, kalau gitu nih udah keren juga nih kita dari Bang Didit nih, ini antik-antik banget ya tadi gue. Asli, Bang Didit. Ini sebelum kita tutup nih, gue pengen dengan pengalaman selama ini dan di berbagai macam gunung dan keadaan, apa sih pesan-pesan lo nih buat kawan-kawan dari Jelajah Malam yang sedang ingin coba jadi pendaki juga, apa aja sih yang kira-kira mereka mutlak harus perhitungkan sebelum naik gunung? Kalau aku sih cuman pesenin aja sih, kita petik dari suatu kalimat. Suksesnya perjalanan adalah dari perencanaan yang matang. Betul. Nah, dari petikan kalimat ini benar-benar harus menanamkan 5W1H gitu kan. Apa tuh? 5W1H itu kalau di versi Indonesianya Adik Simba. Adik Simba ini manajemen perjalanan pendakian yang memang
dari adiknya sendiri tuh dengan berkepanjangan, itu apa? Apa kegiatan kita nih? Oh, naik gunung, ya udah. Okay. Di mana? Nah, gunungnya di mana? Di gunung gimana? apa? Yeah. Oh, misalkan di Gunung Semeru gitu. Nah, kemana? Dari rumah ke sana tuh kemana kita? Oh, ke Ranupani. Ke Malang dulu ke Ranupani. Kan begitu. Jadi kita harus tahu manajemennya itu dulu. Betul. Kita harus tahu informasi tentang apanya dulu, di mana, kemana. Terus itu siapa yang melakukan kegiatan? Oh, kita. Berapa orang? Misalkan satu tim ini 5 orang atau 10 orang. Oke, kita bikin suatu job desk manajemen trackingnya kayak gimana? Oke. Sebelum kita berangkat. Siapa yang sweeper, siapa yang leader, siapa yang apa? Siapa yang follower, siapa yang logistik atau masak gitu kan? Oke. Otomatis kita harus menentukan seperti itu juga. Nah, dari itu sih kita menentukan nih dari apa? Dari siapa? Mengapa kita mendaki gunung gitu? Mereka harus tahu nih, mengapa kita harus mendaki gunung gitu? Mau ngapain sih? Mau ngapain gitu kan? Dari adik Simba tersebut tuh BA-nya kan bagaimana selama kita melakukan di sana, harus ngapain aja gitu. Nah, manajemen ini mulai dari persiapan, terus habis itu perjalanan, terus saat pendakian, setelah pendakian, terus tiba di rumah ngapain. Nah, ini kan adalah salah satu manajemen perjalanan atau yang nanti disusun secara matang. Nah, itu nanti di finish baru terjadi adalah suksesnya perjalanan. Perencanaan yang matang ya? Ya, perjalanan yang matang, disusun berapa orang dan sebagainya. Kalau kalau sekarang sih aku pikir nggak ada sih menerapin gitu, jarang sih. 1001 101 lah kalau aku pikir gitu kan. Kalau memang mereka udah terlatih, pasti terlatih. Kalau dari instansi atau dari beberapa organisasi yang mungkin melakukan seperti itu hanya orang-orang yang terlatih. Kalau yang belum nggak terlatih, dia salah satu komunitas atau organisasi dan sebagainya, ada yang terlatih, ada yang tidak. Kebanyakan yang bisa masuk dalam tim evakuasi, yang bisa dievakuasi, yang selalu dievakuasi adalah mereka yang tidak terlatih. Betul. Kalau yang terlatih kemungkinan hanya gejala-gejala yang sedikit, komponen yang terjadi itu bisa dievakuasi oleh timnya sendiri tanpa harus melapor ke pos perizinan. Oke. Jadi sebetulnya sih lebih baik kenali dulu manajemen perjalanan pendakian, kemudian kenali dulu medan, suhu dan cuacanya juga. Terus juga mengenal di beberapa apa sih penyakit ketinggian itu selama kita mendaki gunung yang bisa menimpa kita selama di atas. Karena faktor apa, kurang apa, itu perlu dicermati juga. Iya. Wah, luar biasa nih. Udah lumayan komplit ya. Nih, kayaknya episode Surabaya malam ini gue tutup dulu. Tapi ntar gue tahu nih, kalau Surabaya Mas ya? Iya. Apa Cak? Bebas deh. Bebas. Mas Didit masih banyak cita-citanya nih. Tapi untuk yang sementara kayaknya ini gue tutup dulu. Dan ingat barusan pesan Mas Didit, di saat lu mau mendaki, persiapan yang tadi, perencanaan yang matang akan menghasilkan pendakian yang berhasil ya kan? Siap. Bukan begitu, bukan? Betul. Bukan. Kadang bukan, kadang betul, kadang ya asliweran sih. Oke deh, kalau gitu gue Arfi dari Jajah Malam dan ini Mas Didit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.